Shalom semuanya, perkenalkan aku Miss Octaviani Marpaung dengan NIM 102012330450 dari kelas gabungan 1. Jadi pada video kali ini saya akan mereview jawaban dari orang yang saya wawancara mengenai pacaran. Dari jawaban tersebut, menurut aku tujuan pacaran itu memang bukan cuma sekedar punya pasangan atau ada teman setiap harinya. Banyak orang sekarang pacaran cuma ikut-ikutan, cuma karena kesepian atau pengen punya tempat cerita. Padahal sebenarnya pacaran itu lebih dari itu. Dalam kekristenan, pacaran itu harus memiliki tujuan akhir, yaitu menikah. Pacaran sendiri dalam kekristenan itu menjadi proses untuk saling mengenal lebih dalam melalui karakter, cara berpikir, menghadapi masalah, sampai tujuan hidupnya masing-masing. Nah, jadi hubungan yang dijalani itu harus punya arah yang jelas, bukan cuman main-main. Karena pada akhirnya pacaran di dalam Kristen memiliki tujuan akhir, yaitu menikah, sehingga sangat penting untuk memilih pasangan yang bisa diajak bertumbuh bersama dan saling mendukung dan punya tujuan yang jelas. Untuk yang kedua, kalau dari jawaban yang tadi disampaikan, kita bisa lihat kalau pacaran dalam kekristenan itu bukan cuman soal rasa suka atau nyaman, tapi lebih ke bagaimana hubungan itu bisa membawa dampak yang baik untuk kita dan untuk orang di sekeliling kita. Hubungan yang sehat seharusnya bikin seseorang jadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi bukan hubungan yang malah toksik, melarang untuk bertumbuh, melarang untuk bergaul, dan melarang untuk berteman dengan siapapun. Kadang orang berpikir kalau kita cinta sama seseorang itu cuma soal perasaan, padahal sebenarnya cinta juga tentang tanggung jawab dan bagaimana kita memperlakukan pasangan dengan baik. Jadi dalam pacaran Kristen yang berperan ini bukan cuma tentang bahagia sesaat, tapi apakah hubungan tersebut memang benar-benar membangun kehidupan kita atau tidak gitu. Pertanyaan ketiga sendiri, dari jawaban yang sudah saya wawancara, menurut saya hubungan yang sehat itu memang harus saling support dan saling membawa pengaruh yang positif satu sama lain. Apalagi sebagai mahasiswa yang punya banyak tanggung jawab yang besar dalam perkuliahan, pasangan sendiri harus menjadi orang yang mendukung kita untuk berkembang, bukan malah menjadi penghambat kita untuk berkembang. Contohnya kayak saling menyemangati dalam kuliah, saling mengingatkan kalau ada yang salah, dan tetap menghargai kesibukan masing-masing. Hubungan yang sehat juga bukan hubungan yang posesif atau bikin capek mental gitu. Karena kalau hubungan yang sehat, biasanya kita merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa berkembang bersama. Jadi hubungan bukan cuma soal bersama setiap waktu, tetapi bagaimana dua orang bisa sama-sama bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih hebat. Lalu untuk pertanyaan keempat, pandangan mereka mengenai kesepadanan. Kesepadanan dalam hubungan itu sangat penting, karena dalam hubungan bukan cuma soal cocok secara perasaan saja, tetapi juga soal apakah dua orang ini mempunyai tujuan dan prinsip yang sama dalam hubungan tersebut. Kalau dari awal cara pandang hidupnya sudah berbeda, biasanya bakal lebih sering terjadi konflik. Misalnya satu orang tersebut serius memikirkan masa depan, tetapi yang satu lagi masih ingin main-main, atau satu orang lagi ingin bertumbuh dalam Tuhan, tetapi yang satu lagi ingin membawa
ke arah yang negatif. Untuk pertanyaan kelima, kalau ngomongin pacaran di masa kuliah, pasti ada banyak tantangan. Salah satunya ini membagi waktu antara hubungan, kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi. Kadang juga ada rasa capeknya atau stres yang akhirnya bisa mempengaruhi hubungan itu, bisa berantem atau bisa salah komunikasi. Selain itu, media sosial sekarang juga sering bikin orang gampang banget membandingkan hubungannya dengan hubungan yang lain, padahal yang kita lihat di media sosial itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena itu penting banget punya komunikasi yang baik dan tetap fokus pada tujuan hidup masing-masing. Jangan sampai hubungan ini malah menjadi bikin kita kehilangan fokus kuliah atau jadi terlalu bergantung pada pasangan. Jadi hubungan itu harus tetap dijalani dengan dewasa dan saling mengerti. Untuk pertanyaan yang terakhir, batasan dalam pacaran itu menurut aku sendiri memang penting banget, karena kalau hubungan cuman perasaan tanpa kontrol, kadang seseorang bisa melakukan hal-hal yang akhirnya bisa disesali itu. Dalam pacaran Kristen, batasan itu bukan cuman bikin kita jadi nggak bebas gitu, tapi batasan itu sebagai bentuk saling jaga dan saling menghormati anggota tubuh masing-masing, karena dengan batasan tersebut kita bisa belajar menghargai diri sendiri dan pasangan kita juga gitu. Selain itu, batasan juga membantu hubungan kita supaya kita tetap sehat dan tidak kebablasan. Jadi nanti terbentuklah cinta yang dewasa, cinta yang saling menghormati, dan cinta yang saling menghargai. Bukan cuma soal mengikuti keinginan, tetapi juga tentang belajar sabar, belajar menghormati, belajar menjaga pasangan. Maka hubungan ini akan tetap baik sesuai nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Alkitab sendiri. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.